terletak sekitar 1 kilometer dari pusat kota Kuningan. Inilah kelurahan seluas 90.674 hektar dengan beragam keunikan, namanya Windu Herang, dan berada di wilayah Kecamatan Cigugur. Memasuki jalan kelurahan yang membentang hingga Cipari. Yang pertama kita lihat adalah sebuah pemukiman padat, di mana bangunan-bangunan rumah penduduk tampak demikian berhimpitan. Dan sejak pagi hari, geliat masyarakat memulai aktivitas demi kelangsungan hidup sangat terasa. Namun, kondisi menakjubkan akan dirasakan saat kita mulai menyusuri lebih dalam wilayah ini. Hamparan pemandangan indah tersaji di lahan para petani. Area persawahan membentang bersama aktivitas para pahlawan pangan yang tengah berjuang agar bangsa ini tetap bisa makan. Sajian estetika yang membalut kisah sejarah mulai memanjakan mata dari wajah kelurahan. Tepatnya di pinggir kantor Kelurahan Windu Herang, Candi Bentar atau gapura kokoh menjulang menjadi gerbang memasuki nuansa masa silam. Situs yang nampak paling depan di antara lokasi-lokasi bukti kisah zaman baheula di Windu Herang ini bernama Kramat Tabet Empuk Ewangga. Konon dahulu kala, area ini selain tempat bertapanya Dipati Ewangga, juga pusat pembuatan perkakas, alat perang oleh Arya Dipati Ewangga dan Pangeran Arya Kamuni, di mana keduanya juga merupakan empu. Di sini tak hanya tersimpan pusaka leluhur dengan bukti masih adanya bokor batu, bekas tempat pembuatan perkakas, namun juga sebagai pusat pengembangan budaya seperti hajat bumi, babarit, dan budaya lainnya yang masih terjaga kelestariannya. Menelusuri lebih detail situs-situs bersejarah di Windu Herang, di mana diantaranya menjadi bukti bahwa kelurahan dengan jumlah kepala keluarga lebih dari 1025 atau keseluruhan jumlah penduduknya lebih dari 3.617 jiwa ini turut membidani lahirnya Kabupaten Kuningan. Setelah dari Kramat Tabet, kita ke Cihulu, Kuningan, di mana di area situs terdapat 2 buah makom, sebuah kolam mata air yang tak pernah kering atau mengalir keluar melalui pancuran melebihi kapasitas air yang ada di dalam kolamnya. Air itu sendiri menjadi ciri khas Cihulu Kuningan serta lambang kehidupan, kesejahteraan, dan kekuatan. Menurut sesepuh Windu Herang, dahulu ada tradisi mandi di pancuran bagi mereka yang hendak memulai suatu masa baru, seperti mereka yang akan dihitan ataupun menikah. Diharapkan dengan izin yang maha kuasa disertai doa dan bermunajat, mereka yang melakukan tradisi ini dapat melalui masa kehidupan baru dengan penuh kesejahteraan juga kekuatan dalam menjalaninya. Selain itu,
Di dalam gelaran Babarit Kabupaten Kuningan, pada prosesi tradisi menyatukan air dari 4 penjuru, mata air Cihulu Kuningan, Kelurahan Winduherang menjadi titik mata air Kabuyutan yang berada di wilayah barat. Lalu di utara dari Cikahuripan Kahyangan Indapatra Kecamatan Cilimus, di timur Kabuyutan Indrakila Karangkancana, dan selatan Kabuyutan Jamberama Kecamatan Selajambe. Kita lanjutkan perjalanan dengan mengunjungi makom di Pati Ewangga, Pangeran Ramajaksa, dan Patih Waru Anggapati. Yang menurut kisah, sebelum Pangeran Kuningan dewasa, keadipatian Kuningan sementara dipegang oleh Pangeran di Pati Ewangga, seorang dalam Cianjur, cucu dari Prabu Siliwangi, dan masih ada hubungan saudara dengan Sunan Gunung Jati. Saat menjalankan pemerintahannya di Pati Ewangga dibantu oleh Pangeran Ramajaksa dan Patih Waru Anggapati. Kami juga memperoleh informasi bahwa Pangeran Ramajaksa merupakan tokoh yang mengumandangkan nama Winduherang. Kami seakan menelusuri jejak pengukuhan Gedeng Kamuning diganti dengan Winduherang pada 14 Muharram 1481 Masehi. Gedeng Kamuning merupakan orang pertama memeluk agama Islam. Sebagai bukti sejarahnya adalah makom beliau yang terletak di hulu daya dekat mata air Winduherang dengan posisi membujur ke barat atau ke arah kiblat. Kompleks makom ini disebut juga Panepean atau dalam bahasa Sunda berarti panyepian, tempat menyepi, bersemedi, bertapa para raja. Artinya tanggal 14 Muharram 1481 Masehi merupakan hari jadi Winduherang. Setelah Gedeng Kamuning masuk Islam dan Winduherang diserahkan pada Sunan Gunung Jati sebagai wilayah kekuasaannya, Gedeng Kamuning diserahi Pangeran Kuningan kecil yang kemudian setelah dewasa dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan. Sejak saat itu, Winduherang disebut juga Kuningan. Nama itu diambil dari Pangeran Kuningan. Sekaligus Winduherang menjadi pusat pengembangan agama Islam. Apalagi setelah hadirnya dalam Cianjur bernama Pangeran Aryadipati Ewangga, cucunya Prabu Siliwangi. Saat beliau menimba ilmu agama Islam serta berguru kepada Sunan Gunung Jati, diutus oleh Kanjeng Sunan untuk membantu Gedeng Kamuning dalam pemerintahan juga penyebaran agama Islam. Sehingga sejak saat itu menetap di Winduherang bersama keluarganya. Sehubungan Winduherang atau Kuningan perlu memiliki pusat pemerintahan, maka para gegeden Winduherang mengadakan musyawarah untuk ngawindu atau mengukur mencari tempat tepat. Yang kemudian didapatlah tempat untuk melihat dari jarak jauh atau dalam bahasa Sunda Nenjo, dan tempat itu sekarang bernama Curug Tenjo.
Karena tempatnya cukup tinggi, juga terdapat air terjun atau curug. Panenjoan pun akhirnya menjadi tempat untuk melempar bokor, di mana dari hulu Kuningan inilah pada malam hari, di saat langit sedang cerah diterangi bulan purnama, Pangeran Aryadipati Ewangga melempar bokor dengan mempergunakan ajian aji dalem. Bokor pun melayang, kemudian jatuh di tempat yang saat ini merupakan alun-alun Kuningan, tepatnya depan Masjid Syiarul Islam. Catatan sejarah tidak pudar, meski saat ini Kuningan telah maju berkembang. Setelah sekitar 500 tahun berlalu dari kisah pendirian tersebut, meninggalkan jejak demikian nampak, tak hanya dari wujud patilasan, namun tradisi yang turut jadi saksi masih lestari hingga kini. Ini terbukti dari kuatnya masyarakat Windoherang yang dalam kesehariannya menjalani kehidupan rata-rata berprofesi sebagai buruh harian lepas seperti tukang kayu, tukang batu dan buruh swasta, PNS, pedagang, pengrajin, penjahit, pengusaha, TNI, Polri, peternak, juga petani itu memelihara budaya warisan Wangatua seperti diantaranya babarit atau hajat bumi. Demikian juga dalam menjaga kesenian agar tak lekang di gelas massa. Mereka tidak lengah sehingga aset berharga itu sampai sekarang masih ada. Di sana masih ada tarian golewang, di mana sampai saat ini masih dilaksanakan dalam upacara-upacara penyambutan Hari Jadi Kuningan, khususnya di Windoherang, walaupun memang jarang. Hingga genjri, reog, berbagai tarian juga kesenian lainnya. Uniknya lagi, di antara warga yang berprofesi sebagai pedagang, ada di antara mereka menghususkan diri memproduksi makanan khas Jawa Barat, yakni kue cucur, atau di ranah Sunda lebih dikenal dengan cuhcur. Istimewanya, kue cucur buatan Windoherang sedikit beda dengan yang lain. Tak hanya rasa manisnya yang tidak berlebihan, bagian dalamnya lumer, pas masuk ke mulut, nyes, sekaligus sangat memanjakan lidah. Sehingga panganan tradisi ini bisa dikatakan tidak kalah recommendednya dengan produk-produk kue modern. Luar biasa memang Kelurahan Windoherang ini. Dan setelah kita kupas Windoherang, next kita telusuri, kita bahas jejak-jejak sejarah serta seni budaya lainnya di kabupaten yang
tepat berada di lereng timur Gunung Ciremai, Kuningan.